Syarat seseorang berbahagia, Bapak Ibu, menurut Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 ini, yang pertama ada 3 hal yang berkaitan dengan perilaku kita. Yang pertama, tidak berjalan. Yang kedua, tidak berdiri. Dan yang ketiga, tidak duduk. Ini berkaitan dengan perilaku kita day by day. Nah, sepanjang hari ini kita akan beraktivitas, bukan? Kita akan bekerja, bukan? Kita akan menjalani hidup kita. Kita akan berelasi dengan sesama kita. Seorang filsuf terkenal, Aristoteles, berkata bahwa zoon politikon, manusia adalah makhluk sosial, karena itu dia akan berinteraksi secara sosial. Nah, di sini Alkitab berkata bagaimana syarat kita berbahagia. Yang pertama adalah tidak berjalan. Tidak berjalan di jalan orang fasik, tidak berdiri dalam orang musuh, dan tidak duduk. Bapak Ibu, kita perhatikan hari-hari ini. Amsal pasal 11, pasal 14 ayat yang ke-12 berkata bahwa ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ini kontras dengan pernyataan Tuhan yang keluar dari perkataan Yesus sendiri, dari mulut Yesus ketika dia mengajar di dalam Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata di situ bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa kalau kita mau berbahagia, maka kita tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik, Bapak. Orang fasik adalah bukan orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Orang fasik dia tahu tentang Allah. Ya, ini orang fasik, dia tahu tentang Allah, dia tahu tentang hukum-hukum Allah, tapi dia tidak peduli dengan Allah. Dia tidak mau mengikuti dan mengenal Allah. Karena itu perhatikan, hari-hari ini kita melihat di bangsa ini sebuah gigantic news atau berita yang sungguh heboh berhari-hari, day by day. Itu media di Indonesia mempublis berita itu tentang perseteruan seorang pengacara dengan pengacara yang lain. Dan kemudian kalau kita mengikuti komen-komen di bawahnya itu ada banyak mocking, ada banyak cacian di situ. Jadi berhari-hari kalau kita temukan di Instagram, di YouTube, di Facebook, itu perseteruan pengacara dengan pengacara itu akhirnya membuat sebuah gigantic news yang sangat besar pengaruhnya. Lalu itu terjadi penghinaan, makian, dan lain serangan terhadap publisitas seseorang. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan, syarat pertama kita berbahagia itu kita tidak berjalan. Tidak berjalan. Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari ini kebiasaan kita yang baik apa? Kalau kebiasaan kita itu habit kita, itu nilai kita. Bapak Ibu perhatikan, kebiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus akhirnya jadi habit lalu jadi karakter. Nah, pergaulan yang buruk itu bisa merusak karakter yang kita tanam berulang, yang kita tanam sedemikian lama untuk menjadi sebuah karakter yang kokoh, yang kuat. Itu dapat dirubah dalam sebuah sekejap saja karena pergaulan yang buruk. Itulah sebabnya Roma berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubahlah oleh pembaruan budi. Kata berubah itu menggunakan kata transform. Dari kata transform atau metamorfo itu maka lahirlah kata transformasi. Ada 3 jenis transformasi, atau 3 jenis transformasi Bapak Ibu, atau metamorfo. Kalau 2 jenis metamorfo maksudnya. Yang pertama adalah metamorfo tidak sempurna atau transformasi tidak sempurna. Yang kedua adalah transformasi sempurna. Nah, metamorfo yang sempurna selalu digambarkan dengan kupu-kupu. Itu dari proses telur, kemudian larva, kecubung, dan lain sampai ke pompong, lalu sampai jadi kupu-kupu. Tetapi kalau kita melihat metamorfo tidak sempurna itu pada kecoa. Nah, langsung dari telur langsung jadi kepada kecoa. Dan kecoa itu perhatikan tempatnya di sampah. Kupu-kupu melambangkan sesuatu perubahan yang sempurna, completeness, metamorfo. Di situ ada sebuah perubahan yang menghasilkan kupu-kupu yang cantik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan. Karena itu mari, syarat yang pertama kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.